Baiklah, pada week ke-9 ini kita akan belajar mengenai Laravel lagi untuk bagian yang kedua. Adapun materinya adalah Eloquent ORM, yang kedua ada Query Builder, yang ketiga ada Factory, yang keempat ada Shader, dan yang kelima ada Layout. Untuk pertama ada Eloquent ORM. Apa sih Eloquent ORM itu? Adalah sistem ORM atau Object Relational Mapping yang disertakan dalam Laravel yang memungkinkan pemrogramer untuk berinteraksi dengan basis data atau database yang telah kita buat. Eloquent ini sangat memudahkan proses CRUD, create, read, update. Untuk menerapkan Eloquent ORM itu, yang pertama itu kita sebetulnya buat tabelnya dulu. Kita buat migrasi tabelnya. Di sini kita buat post dengan tabel namanya post. Post ini isinya ada title dan ada konten. Title itu judul, konten itu isi. Lalu yang kedua, kita membuat modelnya. Modelnya itu menggunakan perintah pp artisan make model. Lalu kita menggunakan Eloquent-nya di controllernya. Kita buat control lagi untuk menerapkan Eloquent model. Kita bisa membuat namanya, kita namain controllernya itu adalah post controller. Nah, di post control itu kita melakukan import dari model post yang telah kita buat, lalu di sini kita membuat codingannya. Nah, untuk membuat data baru di tabel post tersebut, kita ada variable post, lalu kita buat new post, inheritance, instance baru, lalu di sini kita punya title dan konten. Title kita buat judul 1, kontennya kita buat isi, lalu kita save. Dan untuk membaca data, di sini kita bisa post find dari ID-nya, lalu kita menampilkan dengan echo, menampilkan title dengan echo. Untuk mengupdate data, kita bisa buat seperti membuat data baru, yaitu seperti post, kita menemukan find ID yang dulu dari postnya, lalu kita ganti title. Kita bisa ganti title atau kontennya. Lalu kita melakukan save, post save ya. Lalu menghapus data kita cuma tinggal mencari ID-nya, lalu kita delete menggunakan fungsi delete. Untuk relasi Eloquent ini ada many to many, one to one, many to many, one to many, dan lain sebagainya. Ini contohnya kita punya function untuk model post. Di dalam model post, kita punya function comments, yang dimana satu post akan memiliki banyak comments. Jadi dia returnnya has many, terus post ini belongs to. Untuk penggunaannya mirip ya. Di sini kita pilih post, terus post find dari ID-nya, lalu comment, menampilkan komennya, mengambil semua komentar dari post ya. Lalu di sini ada comment dari konten untuk menampilkan komentar baru, baru kita menyimpan komentar baru ke post. Mirip seperti OOP. Lalu yang kedua ada Query Builder. Apa sih Query Builder? Query Builder ini mirip sama Eloquent ORM. Bedanya, di sini itu kita menggunakan pendekatan yang mendekati SQL. Jadi sintaksnya itu lebih mendekati SQL. Query Builder ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar untuk melakukan query kompleks dan manipulasi data. Jadi sama-sama berinteraksi dengan basis data yang kita buat. Contohnya kita punya tabel user. Nah, kita mau user, DB-nya, tabel user, kita mau get, dapetin, dan kita mau nampilin nama dari setiap user. Ini untuk saya. Lalu untuk insert, kita punya user, kita mau insert nama, email, dan password dari user tersebut. Gitu. Lalu kalau update, ya kita mencari ID-nya, lalu kita update apa aja atribut yang akan kita update. Contohnya di sini adalah name. Lalu yang delete, kita cari ID-nya, lalu kita delete dari tabel user tersebut. Kesimpulannya,
Kedua metode ini sama-sama memiliki keunggulan masing-masing. Eloquent lebih cocok digunakan ketika bekerja dengan relasi antar model dan ingin menuliskan kode yang lebih berorientasi objek, jadi lebih OOP. Kalau query builder itu lebih fleksibel dan lebih mirip dengan SQL. Cocok digunakan untuk query yang lebih kompleks atau ketika membutuhkan performa yang lebih tinggi. Yang kedua ada factory dan seeder. Apa sih factory dan seeder? Keduanya ini merupakan codingan untuk membuat dummy data. Factory digunakan untuk mendefinisikan pola data yang akan kita gunakan. Nah, jadi factory ini kita isi tabelnya apa aja nih? Tadi kan berarti ada eh, title dan konten. Nah, sini yang pertama itu kita buat factory dulu dengan perintah php artisan make factory dengan nama factory-nya adalah post factory. Ini akan membuat file kalau kita nambahin double strip model sama dengan post, berarti kita kalian membuat model post. Ini akan membuat file post factory di PHP di directory database factory. Sorry, dia bukan membuat model post, tapi memang ada relasi dengan model post. Untuk definisi factory itu, di dalam factory, post factory.php ini didefinisikan untuk pola data sebagai berikut. Nah, sini kita punya public function, definisinya dari factory tersebut, dan returnnya. Berarti kita punya title, konten, sama user ID. Sorry, kayaknya kita hanya menggunakan title dan konten saja dulu. Di title, di factor sentence. Jadi titlenya nanti akan di fact berupa sentence, sedangkan konten akan di fact berupa paragraph. Untuk menggunakan factory, kita dapat membuat data di seeder atau tinker. Berarti di seedernya kita buat dulu nih. Kemudian kita jelasin dulu deh seeder top. Jadi seeder digunakan untuk mengisi tabel-tabel dari data yang telah kita buat tadi. Data default yang telah kita buat di factory tadi. Berarti ada title sama konten. Seeder dan factory ini digunakan berbarengan. Seeder ini digunakan untuk mengisi data-data yang dihasilkan dari factory. Jadi membuat seeder dengan perintah php artisan make seeder dengan nama di sini kita buat post seeder. Untuk mendefinisikan seeder tadi, contoh, kan tadi kita udah buat factory-nya. Tadi isinya berarti uh, title dan konten. Nah, kita mau membuat isinya. Kita menggunakan, jangan lupa kita import dulu model post, baru kita memanggil post, kita manggil vector yang tadi, baru kita count-nya beberapa. Ini kita membuat, contohnya kita membuat post 50. Berarti kita count-nya isinya 50, baru kita create. Lalu setelah dibuat, kita jalanin nih, PHP artisan db sheet. Di kelas post seeder. Berarti dia akan menjalankan seedernya hanya di kelas post seeder. Sedangkan kalau kita ingin menjalankan semua kelas di post seeder, kita hanya kita hanya cukup menjalankan PHP artisan db sheet. Nah, tadi kan kita buat seeder dan vektor itu masing-masing nih. Kita itu bisa juga menggabungkan factory di dalam seeder. Caranya kita buat dulu. Kita buat hmm, kita pakai this untuk call user seeder atau post seeder dari kelas sebelumnya. Dari kelas yang telah kita buat di seeder. Jadi tinggal kita manggil call-nya aja. Seeder, user seedernya apa, post seedernya apa.
Lalu kita jalanin PR tulisan di basicnya. Jadi kelasnya itu kita ingin nge-create apa aja, konten, konten title sama mungkin eh, penulisnya atau gimana. Nah, kita bisa buat di si dona ini, baru kita call. Untuk kesimpulannya, seeder dan vektor ini adalah fitur yang sangat berguna di Laravel untuk mengisi basis data dengan data contoh atau dummy data. Biasanya dummy data ini digunakan untuk pengujian dan pengembangan. Fakta vektor ini memungkinkan programmer mendefinisikan pola data dengan cara yang konsisten, sedangkan seeder ini untuk mengisi tabel-tabel dari data yang telah kita buat sebelumnya di factory. Lalu yang terakhir ada layout dan initialization. Apa sih layout? Layout itu eh, bagaimana kita menyusun tampilan di Laravel. Kalau misalnya HTML, kita buat dari awal, header-nya, footer-nya, main-nya, setiap page itu kita duplikat. Sedangkan kalau di Laravel, kita dapat menggunakan struktur layout, yaitu dengan menggunakan extend dan include. Yang pertama, kita perlu membuat file layout utamanya dulu nih, yaitu kalau di sini kita buat di nama filenya itu app.blade.php. Oke, untuk nampilin view kita di Laravel ini punya format nama itu menggunakan nama yang kita buat baru .blade.php. Dan kita buatnya itu di bagian resource directory dari layouts. Nah, di app.blade ini kita buat HTML-nya yang utama seperti head-nya, lalu ada main-nya, header-nya, ada footer-nya. Itu lalu untuk di setiap header dan footer kita tuh membuatnya berupa include dari partial header.bat.php. Berarti eh, isi dari headernya itu ada di sini di partial, di folder partial di bagian header.bat.php. Nah, karena kita udah buat nih layout utamanya dan maka untuk view selanjutnya kita hanya melakukan include dari layout sebelumnya dan membuat section yang baru dengan dengan juga menampilkan layout utama yang sebelumnya. Itu tuh mungkin kalian bingung, mungkin akan aku jelasin nanti di apa di VS Code ya langsung. Mungkin sekian dulu untuk materinya, akan dilanjutkan praktikum langsung di VS Code. Terima kasih.